Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Sulistyorini, CGP Angkatan 5 dari Kota Kediri. Kali ini saya akan memaparkan Jurnal Dwi Mingguan 2.1a memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berikut beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang dimulai pada tanggal 30 Agustus sampai 10 September. Yang pertama adalah kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1 telah usai. Pada minggu ini CGP mulai dengan materi baru pada modul 2.1, memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran masih sama, menggunakan LMS dengan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Jurnal refleksi kali ini saya menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard, Karls, and Morrison pada tahun 2011, yaitu yang pertama connection, 2 challenge, 3 konsep, dan yang keempat adalah change. Nah, connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Sedangkan challenge, adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Untuk konsep, ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Nah, sedangkan change adalah apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Keterkaitan materi yang didapat dengan peran saya sebagai calon guru penggerak, yang pertama adalah kegiatan pada pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini itu dimulai dari pretest. Pada hari berikutnya kami mempelajari modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur mereka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan peran saya sebagai guru penggerak, di mana guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam prakteknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Yang kedua adalah challenge, ide, materi atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal penting yang lahir dari penerapannya, berbeda dengan praktek yang saya lakukan selama ini. Hal tersebut antara lain adalah yang pertama, setiap orang di kelas akan dihargai dan saling menghargai, dan akan menyambut dan merasa tersambut dengan baik. 2, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. 3, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. 4, guru belajar untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan guru serta muridnya. Sedangkan yang kelima, adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap kebutuhan murid diakomodir dengan baik. Yang terakhir adalah guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. 3 adalah konsep. Konsep-konsep penting apa yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak? Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya bagi kebaikan murid saya antara lain, yang pertama adalah berpusat pada murid. Artinya pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasarkan pada upaya memahami kebutuhan siswa secara utuh. 2, berpusat pada kurikulum. Artinya pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum.
Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. 3 yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, artinya yang meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid masing-masing. Yang keempat adalah penilaian berjenjang atau tier assessment, artinya guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Yang terakhir adalah change, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapat materi ini. Setelah mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama ini, saya merasa perlu melakukan perubahan diri untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksi diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid. Jika ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka ini menjadi tolak ukur agar saya lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam belajar. Tercipta suasana kondusif dalam pembelajaran, juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Berikut adalah dokumentasi kegiatan modul 2.1 yang saya lakukan melalui LMS dan juga hasil produk berupa RPP berdiferensiasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.